Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepia Dwi Anggraini, Prodi S1 Informatika Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan apa itu etika, hukum, dan profesi. Etika merupakan bagian dari filsafat khusus, filsafat moral, karena mempelajari perbuatan baik atau buruk, benar atau salah berdasarkan kodrat manusia. Fokusnya terletak terjadi kehendak manusia dalam pengambilan keputusan yang menjadi dasar hubungan. Moral berasal dari bahasa Latin yaitu mos, yang artinya adat kebiasaan. Secara etimologis, moral merupakan serupa dengan mengacu pada nilai dan norma-norma yang menjadi pedoman bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah laku mereka dalam konteks kehidupan komunitas. Selanjutnya akan melanjutkan apa itu etika komputer. Etika komputer adalah ilmu tentang bagaimana berperilaku terhadap pengguna komputer. Etika komputer mulai muncul pada tahun 1940-an dan terus dipelajari hingga sekarang. Sedangkan etika internet hadir untuk menjembatani seluruh komputer di seluruh dunia sehingga tidak ada lagi batasan jarak. Masalah yang muncul adalah user berasal dari bagian belahan dunia budaya yang berada di internet, hadir untuk menjembatani seluruh komputer yang ada di seluruh dunia sehingga tidak ada lagi batasan jarak. Etika komputer sendiri melibatkan analisis tentang esensi dan dampak sosial teknologi komputer serta pembentukan dan pembenaran kebijakan yang terkait dengan penggunaan teknologi tersebut secara etis. Di sisi lain, etika informasi menurut Floridi yang lainnya adalah bidang yang mengeksplorasi isu-isu etis yang muncul seiring perkembangan dan penerapan teknologi informasi. Selanjutnya yaitu pekerjaan profesi profesional. Etika profesi profesional mencakup pengertian etika dan profesi serta peran utama etika dalam praktik profesional. Etika berasal dari bahasa Yunani atau ethos yang berarti watak atau kesusilaan atau adat kebiasaan. Sedangkan profesi adalah kelompok lapangan kerja khusus untuk melibatkan keterampilan, keahlian untuk memenuhi kebutuhan manusia. Profesi memerlukan penguasaan pengetahuan luas termasuk disiplin etika yang diterapkan oleh anggotanya. Profesional adalah orang yang hidup dari pekerjaan purna waktu dengan mengandalkan keahlian tinggi, pemahaman syarat-syarat profesionalisme, termasuk menguasai pekerjaan, loyalitas, integritas, kemampuan bekerja keras, memiliki visi misi, kebanggaan, komitmen, dan motivasi. Perbedaan antara profesi dan pekerjaan terletak pada keahlian, regulasi etika, dan penghasilan jasa untuk orang lain. Etika memainkan peran sentral dalam integritas profesi dengan memandu keputusan moral, perlindungan klien, dan pembangunan profesionalisme. Selanjutnya itu adalah organisasi dan kode etik. Organisasi profesi adalah badan atau asosiasi yang didirikan untuk mewakili, mengatur, dan mengajukan kepentingan para anggotanya dalam suatu bidang pekerjaan tertentu. Sedangkan kode etik profesi adalah seperangkat pedoman etika yang mengatur perilaku dan tindakan para profesional dalam bidang pekerjaan mereka. Kode etik ini mencakup nilai-nilai, prinsip, dan norma-norma yang harus diikuti oleh anggota profesi. Pembentukan organisasi profesi sendiri yaitu ada advokasi dan perlindungan anggota, ada pengembangan profesional, standar profesional dan etika, jaringan dan kolaborasi, pengaturan profesi, dan beberapa organisasi yang memiliki peran mengatur akses ke profesi tersebut. Tujuan umum suatu profesi adalah menjalankan tanggung jawab dengan tingkat profesionalisme yang tinggi, memperoleh kinerja optimal sesuai dengan bidangnya, dan menjunjung tinggi kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan ini, ada 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh suatu profesi, yaitu ada kredibilitas. Masyarakat memerlukan kredibilitas dalam informasi yang dimiliki oleh suatu profesi. Selanjutnya ada profesionalisme. Suatu profesi harus dapat diidentifikasi oleh pengguna layanan sebagai entitas profesional yang ahli di bidangnya.
Selanjutnya ada kualitas pelayanan. Penting nih bagi suatu profesi untuk memberi keyakinan bahwa semua layanan yang diberikan memenuhi standar kinerja yang tinggi. Kepercayaan. Nah, pengguna layanan harus yakin bahwa pemberian jasa oleh suatu profesi didasarkan pada kerangka etika moral sehingga menciptakan tingkat kepercayaan yang tinggi. Pada pertemuan ini yaitu menyampaikan progres UTS mengenai video per kelompok, yaitu tugas untuk UTS yaitu adalah membuat makalah dengan kelompok yang beranggotakan 2 orang dan lalu membuat video per kelompok, lalu akan diunggah ke YouTube dan dikumpulkan melalui email. Saya akan menjelaskan tentang UU Telekomunikasi dan ITE. Telekomunikasi merupakan proses pemancaran, pengiriman, atau penerimaan informasi dalam bentuk tanda-tanda isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui berbagai medium seperti sistem kawat optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Sedangkan alat telekomunikasi sendiri merupakan perangkat yang digunakan dalam proses bertelekomunikasi. Selanjutnya ada perangkat telekomunikasi, yaitu adalah sebuah kelompok alat telekomunikasi yang dirancang untuk memungkinkan komunikasi. Selanjutnya ada jaringan telekomunikasi, yaitu rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapan yang digunakan untuk membentuk suatu sistem jaringan komunikasi. Ketentuan umum teknologi informasi mengacu pada teknik mengumpulkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, atau menyebarkan informasi. Selanjutnya ada dokumen elektronik, yaitu setiap informasi elektronik dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik. Itu hak atas kekayaan intelektual. Hak atau kekayaan intelektual atau yang disebut haki merupakan suatu hak yang timbul dari kegiatan intelektual manusia. Hasil terjemahan istilah dari bahasa Inggris, Intellectual Property Right atau IPR, haki memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat yang luas, didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual membutuhkan pengorbanan biaya, waktu, tenaga yang signifikan. Oleh karena itu, haki memerlukan perlindungan hukum sebagai bentuk pengakuan terhadap hak pemiliknya. Apa saja jenis-jenis hak kekayaan intelektual? Yaitu ada paten, yaitu hak eksklusif atas investasi di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu. Ada merek, tanda grafis untuk membedakan barang dan jasa dalam perdagangan. Ada lagi desain industri, kreasi bentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan etis pada suatu produk. Selanjutnya ada identifikasi geografis, tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau produk. Selanjutnya ada desain tata letak sirkuit terpadu, kreasi merancangan peletakan 3 dimensi dari elemen-elemen dalam suatu sirkuit terpadu. Selanjutnya ada rahasia dagang, informasi yang tidak diketahui oleh umum dan memiliki nilai ekonomi. Selanjutnya ada varietas tanaman, yaitu hak untuk menggunakan varietas tanaman hasil pemuliaan. Selanjutnya apa itu tujuan haki, yaitu memberikan hukum, memberikan penghargaan, mempromosikan publikasi invensi, melindungi alih profesi, meningkatkan kompetisi. Dengan demikian, haki tidak hanya memberikan keuntungan kepada pencipta tetapi juga berpengaruh besar pada masyarakat luas dan industri pada umumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendirian bisnis di bidang TI. Pendirian bisnis di bidang TI memerlukan langkah-langkah dalam merencanakan bisnis di bidang teknologi informasi tersendiri, yaitu dimulai dengan identifikasi jenis bidang TI yang sesuai dengan minat, pengetahuan, dan keterampilan. Ini mencakup pengembangan perangkat lunak, jasa konsultasi TI, desain situs web, manajemen basis data, keamanan cyber, atau layanan teknis lainnya. Selanjutnya, langkah analisis pasar dilakukan melalui riset untuk memahami permintaan dan persaingan di sektor bisnis TI yang dipilih dengan tujuan mengidentifikasi peluang dan kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi. Rencana bisnis menjadi langkah selanjutnya yang mencakup detail dengan bagaimana
mencapai visi misi bisnis termasuk aspek-aspek struktur bisnis, model pendapatan, proyeksi keuangan, dan strategi pemasaran. Identifikasi kebutuhan modal adalah langkah krusial untuk menentukan modal awal yang diperlukan. Selanjutnya, perkembangan dan inovasi menjadi pertimbangan penting dalam menghadapi perkembangan teknologi yang terus berubah dalam industri TI. Di sisi lain, Blockbuster merupakan contoh kegagalan bisnis TI karena kurangnya inovasi, ketidakmampuan memahami tren pasar, komitmen dan model bisnis lama, dan kehilangan pelanggan akibat ketidakresponsifan terhadap perubahan industri. Untuk tetap relevan, bisnis TI dapat mengikuti perkembangan teknologi terbaru melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, penelitian pasar yang terus-menerus, kolaborasi fokus pada solusi berbasis cloud, pengembangan aplikasi mobile, keamanan cyber yang kuat, dan penerapan kecerdasan dan pembelajaran mesin. Namun, tentang seperti persaingan global, perbedaan budaya dalam pergaulan internasional, dan mengembangkan sumber daya manusia menjadi aspek yang perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan bisnis di bidang TI. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan tentang meningkatkan profesionalisme di bidang teknologi informasi. Apa itu profesionalisme? Yaitu adalah profesionalisme merujuk pada sikap, perilaku, dan standar etika yang dijunjung tinggi oleh individu dalam suatu profesi atau bidang pekerjaan tertentu. Orang yang menunjukkan profesionalisme dalam pekerjaan cenderung memenuhi standar etika, bertindak dengan integritas, menunjukkan dedikasi, dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dengan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi profesionalisme di bidang teknologi informasi yaitu ada pendidikan dan pelatihan, pengalaman kerja, dan sertifikasi. Menjadi profesional dengan sertifikasi yaitu adalah salah satu cara untuk melakukan standarisasi sebuah profesi. Sertifikasi sebagai lambang sebuah profesionalisme. Manfaat sertifikasi yaitu berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional, pengakuan resmi pemerintahan tentang tingkat keahlian individu terhadap sebuah profesi, pengakuan dari organisasi profesi sejenis baik tingkat regional maupun internasional, membuka akses lapangan pekerjaan, memperoleh peningkatan karir, dan mendapatkan sesuai pedoman skala yang diberlakukan. Sertifikasi apa saja yang berorientasi produk yaitu ada sertifikasi Microsoft, sertifikasi Oracle, sertifikasi Cisco, dan sertifikasi Novell. Pada pertemuan ini yaitu memberikan progres UAS yang mana UAS-nya yaitu adalah buat video penjelasan mengenai satu semester kuliahan yaitu yang ada 14 pertemuan lalu akan dikumpulkan ke email dosen. Come and fly away.